Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat datang Bapak Rocky Gerung dan Bapak Dr. Robertus Robert MA. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Waduh, sepertinya sudah tidak sabar semuanya ya. Kalau begitu kami persilakan Bapak untuk langsung bersiap-siap dan menempati tempat duduk yang telah disediakan terlebih dahulu. Sambil kita juga mau menyapa nih. Iya. Luar biasa semangatnya. Katanya juga selama acara berlangsung akan ada penilaian yel-yel masing-masing kuarcap. Kita mau dengarkan terlebih dahulu ya. Kita mulai dari Indragiri Hulu, di mana? Inhu, mana Inhu? Iya. Yel-yelnya sudah ready? Sudah ready dari Kuarcap Inhu? Oke, boleh kita siap-siap dulu. Nah. Yang mana tuh Inhu? Itu yang lagi jalan Inhu semua? Bukan? Oke. Karena ini merupakan bagian dari seluruh penilaian Betul. sampai dengan di hari H. Jadi sebagai pemanasan di sesi talk show kita yang kedua pada malam hari ini. Boleh, dari Inhu sudah ready yang pertama, bersiap-siap setelah ini dari Inhale. Iya. Oke. Inhu angkat tangan lagi, Inhu mana? Inhu. Oh di sebelah sana ada. Seluruh kuarcap Inhu berdiri semua, yuk boleh berdiri. Kita yel-yel dulu. Yes. Tunjukkan Ayo. semangat dan kekompakannya. Yuk kita mulai. Ready, kita hitung mundur. Yel-yel dari kuarcap Inhu. Oh sabar. Yuk. Masih Setelah tarik ini napas bersiap-siap dulu ya. inhale. Ready? Langsung saja. 3, 2, 1. Mantap. Wow, luar biasa Indragiri Hulu. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya kita mau dengarkan semangat. Oh belum. Oke, oh belum. Oh belum. Lanjut. Lanjut. Boleh agak. Wow, luar biasa. Indragiri Hulu. Mantap, lanjut. Inhale, Indragiri Hilir. Berdiri semuanya. Wow, ayo jangan mau kalah suara dan semangatnya malam hari ini ya. Rame nih. Yuk tanpa berlama-lama lagi langsung dari Inhale. 3, 2, 1. Loh. Luar biasa. Terima kasih Inhale. Wow, luar biasa semangat dari negeri hamparan ke dunia ya. Betul Indragiri sekali. Hulu. Baik, nanti kita akan berikan kesempatan kepada seluruhnya. Bersiap-siap aja yel-yelnya. Nah, di sini luar biasa sekali. Telah hadir narasumber kita. Sepertinya kita boleh mengambil tempat. Mohon izin terlebih dahulu Bapak-bapak kami turut bergabung di sini. Nah, ini adalah momen-momen yang ditunggu-tunggu juga oleh adik-adik kita yang ada di sini. Betul? Betul. Oleh karena itu sepertinya sudah tidak sabar. Kita akan sama seperti yang kita lakukan di talk show pertama sore hari tadi. Kita akan mendengarkan dulu pemaparan ataupun penjelasan dari narasumber. Jika ada pertanyaan kita tahan dulu setelah narasumber kita ini dua-duanya memberikan pemaparan atau ilmunya kepada adik-adik semuanya. Nanti kita buka sesi tanya jawab begitu ya Vin ya. Betul sekali dan tentunya juga pada kesempatan ini nanti adik-adik bisa melihat langsung paparan materi juga yang akan ditayangkan di 2 LED yang berada di sisi kiri dan sisi kanan. Nah tanpa berlama-lama lagi Kak Vino dan juga para narasumber serta Bapak Ibu tamu undangan kami dan juga adik-adik sekalian. Tentunya malam hari ini untuk sesi yang pertama, nah ini tema yang cukup menarik karena kalau biasanya mungkin kita lebih familiar dengar kata
hak asasi manusia. Betul, HAM. HAM gitu Betul. ya. Tapi ternyata ini ada juga yang namanya hak asasi alam. Apa tuh Nah, singkatannya? apa tuh? Hak asas HAA. HAA. Betul atau tidak? Nanti Nah. langsung kita tanyakan saja ya. Yes, kepada narasumber kita yang pertama ada Bapak Dr. Robertus Robert MA. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Suaranya kedengeran nggak? Oh, aduh. Ini nggak tega saya sebenarnya. Iya, sambil ini ya. Kalau sambil kita duduk di atas mereka di bawah gitu. Oke, moga-moga saya nggak jatuh nih. Sambil nunggu teman-teman yang belakang yang masih bergerak ya. Iya. Gini teman-teman sekalian. Ini memahami apa? Hak asasi alam. Alam, betul Pak. Kalau memahami hak asasi alam saya perlu pertolongan Dul ini. Tunggu mereka yang masih berdiri ya, masih duduk ya. Boleh untuk adik-adik semuanya supaya bisa kita lanjutkan agak dipercepat gerakannya menuju ke tempatnya masing-masing. Silahkan. Oke, yang bawa apa alas tikar, bawa karpet. Ya. Oke, udah bisa kita mulai? Bisa? Oke, kalau udah bisa. Oke, teman-teman sekalian. Begini ya. Kalau sepanjang kita dididik, nah ini sistem pendidikan kita itu ada satu kelemahan. Kelemahan yang pertama itu adalah kita selalu diajarkan untuk memposisikan diri ya sebagai manusia dengan alam itu sebagai dua entitas yang terpisah, sebagai dua bagian yang terpisah. Alam itu adalah urusan dunia di luar kita ya. Dan pikiran adalah dunia yang ada di dalam alam pikiran kita. Nah dari situ kita diajari ilmu-ilmu. Nah ilmu-ilmu itu juga terbagi atas dua jenis. Ada ilmu-ilmu alam, ya, yaitu yang mempelajari seluruh fenomena, gejala-gejala di luar kita. Pohon, batu, air, langit. Dan ada ilmu-ilmu kebudayaan yang mempelajari perilaku dan pikiran manusia. Nah, cara mendidik seperti ini menghasilkan satu kondisi, satu pandangan umum bahwa seakan-akan alam dengan manusia itu adalah dua pihak yang terpisah.
bukan hanya alam dan manusia terpisah, bahkan secara nggak sengaja atau secara nggak langsung kita diajarkan seakan-akan alam dengan manusia itu, alam dengan kebudayaan itu adalah dua pihak yang saling berseteru, saling bersitegang. Maka ada istilah kesuksesan manusia itu dilihat, diukur dari kemampuannya dalam menaklukkan alam. Kan gitu, ya nggak? Artinya apa? Alam semata-mata dilihat sebagai objek belaka. Nah, ini yang terus-menerus diajarkan dalam cara berpikir, dalam sistem pendidikan gitu ya. Alam sebagai objek, kalau bukan alam sebagai musuh ya. Sementara manusia sebagai subjek, manusia sebagai pihak yang secara hierarkis itu berada di atas alam. Nah, apa akibatnya? Akibatnya sekarang kita rasakan sendiri. Ketika alam kemudian bosen, ya kan, diposisikan sebagai objek, ketika kemudian oleh karena perbuatan manusia, alam itu diintervensi tanpa batas, ya. Alam kemudian menunjukkan reaksinya. Nah, reaksi alam itu keluar di dalam tanda-tanda. Apa? Namanya bencana. Ya kan? Nah, cara berpikir semacam ini, teman-teman sekalian, itu berlangsung sudah ratusan tahun. Dan akibat-akibat yang kita rasakan juga panjang gitu loh. Satu contoh ya, bagaimana perbuatan manusia mengintervensi alam dengan melihat alam sebagai semata-mata objek bahkan lawan, itu contohnya misalnya pandemi. Menurut kalian pandemi itu peristiwa alamiah atau peristiwa yang diakibatkan oleh intervensi manusia? Yang mana? Betul. Pandemi itu memang pelaku utamanya adalah virus. Tetapi keluarnya virus ya, dan sehingga kemudian dia menular kemana-mana, menginvasi kemana-mana, itu akibat dari intervensi manusia yang berlebih-lebihan terhadap alam. Ya, kemudian penyebaran virus itu sehingga menjadi pandemi itu terjadi akibat pola migrasi manusia. Ya, jadi perilaku manusialah yang kemudian oleh karena intervensinya yang berlebih-lebihan kepada alam, hutan diterobos, tempat-tempat yang dulunya dianggap sakral oleh masyarakat adat diterobos. Ya, akibatnya hal-hal yang dulu tersimpan rapi oleh alam, dibungkus rapat-rapat oleh alam, menjadi terbuka. Nah, ketika terbuka itulah bakteri-bakteri baru, virus-virus baru bermunculan. Manusia belum siap. Dia nggak mengenali ancaman-ancaman itu. Dia nggak mengenali resiko itu yang akibatnya berefek balik. Ya kan, kepada umat manusia itu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan masyarakat resiko, teman-teman sekalian. Resiko itu beda dengan bencana ya. Kalau bencana itu memang disebabkan oleh faktor-faktor yang betul-betul alamiah. Gunung meletus ya. Itu bencana. Tapi ada banyak bencana yang sekarang itu bukan lagi murni akibat fenomena alam, melainkan akibat intervensi manusia yang berlebih-lebihan. Nah, saya kira kalian dalam sesi-sesi awal sudah dijelaskan juga oleh banyak pembicara. Misalnya satu contoh, gejala yang mengkhawatirkan secara global. Misalnya, ya, nih saya kasih lihat ya. Ini ya, kalau kita tidak melakukan intervensi yang serius terhadap gejala ini, kita akan menghadapi resiko-resiko baru di masa depan. Satu contoh, nih, secara global ya, perubahan iklim, suhu global itu meningkat kurang lebih 1 sampai 2 derajat Celcius sejak era praindustri. Nah, kalau itu bersifat kumulatif, bayangkan 50 tahun ke depan berapa suhu rata-rata di Indonesia? Kalau
suhu global itu meningkat 1,2% sejak era pra-industri. Nah kalau sekarang suhu rata-rata kita 30 derajat, ya dengan pertambahan yang kumulatif itu, nanti mungkin 20-30 tahun lagi suhu rata-rata harian kita 35 derajat. 50 tahun lagi berapa? Nah kalau suhu meningkat, panas berlebih-lebihan, apa akibatnya? Penyakit, persoalan kekeringan. Nah kalau penyakit bermunculan, ada perubahan dalam temperatur, dalam iklim, dalam cuaca, akibatnya apa? Akibatnya akan pola pertanian tradisional itu akan tidak berguna lagi. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan mengalami kesulitan pangan. Akibatnya apa lagi? Kekeringan, bencana, kebakaran. Nah itu terjadi secara evolutif perlahan-lahan di bawah kaki kita teman-teman sekalian. Deforestasi 10 juta hektar hutan hilang setiap tahun menurut data FAO. Pencemaran udara, air, 1 dari 9 kematian global akibat polusi. Kepunahan spesies. Nah ini Badan Internasional mencatat tahun 2019 1 juta spesies terancam punah. Nah apa akibat dari krisis lingkungan ini? Nah tadi satu contoh teman-teman. Misalnya pemanasan global. Pemanasan global itu membuat es di kutub mencair. Kalau es di kutub mencair artinya apa? Ada wilayah-wilayah yang permukaan air lautnya naik. Nah, Indonesia ini negara kepulauan, teman-teman sekalian. Kalau sampai pemanasan global itu tidak ditahan, akan ada banyak pulau-pulau Indonesia yang hilang terendam. Ini saya bukan ngomong nakut-nakutin. Ada data dari Badan Riset BRIN yang menyebutkan bahwa ada sekian ribu pulau-pulau kecil Indonesia itu akan hilang apabila pemanasan global terus berlangsung seperti sekarang. Nah kalau pemanasan global dan bencana-bencana lain seperti itu terus berlangsung, apa yang akan terjadi? Kita akan mengalami krisis pangan akibat gagal panen. Kita akan mengalami apa? Kelangkaan air bersih. Kita akan mengalami apa lagi? Kalau iklim nggak teratur, air bersih langka, kita akan mengalami lonjakan penyakit akibat polusi dan ekosistem yang rusak. Bencana alam yang ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan ujungnya apa? Konflik sosial. Kalau kelangkaan lingkungan tidak diatasi, akan terjadi kelangkaan ekonomi. Kelangkaan ekonomi tidak diatasi, akan terjadi konflik sosial. Nah itu kenapa teman-teman sekalian, kita perlu mulai berpikir. Tidak hanya berpikir dalam kerangka diri kita, tempat kita, kampung kita, rumah kita, sekolah kita. Tapi juga perlu berpikir untuk melihat diri kita sebagai bagian dari alam semesta ini. Nah ya, dengan kata lain apa? Kita tidak lagi cukup melindungi diri sendiri tanpa melindungi alam. Kita tidak cukup membuat diri kita itu maslahat tanpa membuat alam juga maslahat. Karena apa? Karena tidak ada gunanya kita maslahat, tapi pada saat yang sama ruang tempat kita hidup, ruang tempat nanti anak cucu kita hidup itu mengalami degradasi yang sedemikian rupa sehingga apapun yang kita punya saat ini tidak akan ada gunanya di hadapan alam yang rusak itu. Nah sehingga oleh karena itu teman-teman sekalian, melindungi hak asasi manusia sama pentingnya dengan melindungi hak eksistensi dari alam. Itu kenapa orang-orang pintar mengatakan sudah waktunya manusia berdamai, balik dengan alam. Hidup secara koeksisten dengan alam. Ya. Nah, di sini apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, ini saya senang. Kita bicara di tempat yang jauh terpencil ini, di Riau, jauh dari Jakarta. Tapi kita memikirkan hal-hal yang paling fundamental, bukan hanya untuk orang Riau, tapi juga untuk orang Jakarta, untuk orang Indonesia, dan untuk seluruh umat manusia yang di masa depan itu akan mengalami krisis alam dan krisis kemanusiaan global. Gitu ya. Nah, di sini apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama kita mesti mengubah cara berpikir. Kita mesti mengubah cara berpikir
untuk tidak lagi secara sombong dan secara pongah memposisikan diri kita ini sebagai penguasa dan penentu terhadap alam semesta ini. Tidak, teman-teman sekalian. Kalau pohon di belakangmu nanti suatu saat hilang, bukan kamu yang akan menentukan eksistensi kamu, tapi alam inilah yang akan melawan balik, menentukan dan menghukum kita dengan menghilangkan eksistensi kita. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, itu yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah cara berpikir kita. Untuk melihat diri bukan lagi tuan atas semesta, melainkan bagian dari semesta ini. Jadi kita tidak lagi melihat kita sebagai apa? Sebagai subjek, alam sebagai objek. Tapi kita bersama pohon, bersama batu, bersama laut, bersama gunung, angin, itu merupakan satu kesatuan dari proses dan rantai kehidupan yang punya kewajiban bersama-sama. Ini cara berpikir yang perlu kita tanamkan secara baru, ya kan? Dan melalui tempat ini, ya kan? Ini alam berpikir ini kita bangun bersama-sama, bukan hanya untuk Riau, tapi juga untuk kemaslahatan masa depan semesta ini, gitu. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya kan? Ini juga penting, ya kan? Ada begitu banyak inisiatif yang bisa dilakukan, ya. Ada banyak inisiatif yang bisa dilakukan, apa? Misalnya, yang rusak harus kita perbaiki, itu yang namanya rehabilitasi. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita mesti mendukung penegakan hukum. Ya, penegakan hukum agar kerusakan lingkungan itu bisa dicegah. Dan orang kapok untuk merusak lingkungan. Yang keempat apa? Yang keempat inisiatif kewargaan untuk apa? Membangun ekonomi yang hijau. Gini, teman-teman sekalian. Salah satu persoalan besar dari ekologi adalah dia sering dianggap bertabrakan dengan kepentingan ekonomi. Ekonomi berpikir bahwa cara berpikir ekonomi yang ekstrim mengatakan alam boleh dikorbankan demi pertumbuhan. Tetapi ekologi yang ekstrim juga mengatakan bila perlu pertumbuhan ekonomi dihentikan supaya alam bisa punya kesempatan untuk memulihkan diri. Nah, cara berpikir seperti ini mesti kita letakkan secara kontekstual. Ada kalanya dalam kondisi tertentu antara ekonomi, antara pertumbuhan dengan ekologi itu dia mesti bisa berjalan beriringan. Ya kan? Itu yang disebut dengan green growth, pertumbuhan yang hijau. Ya. Nah, ini mesti diupayakan. Yang keempat adalah, nah ini yang penting. Karena setiap kita bicara tentang ekologi, kita bicara tentang rantai kebersatuan antara umat manusia di satu tempat dengan alam dan semesta ini sebagai satu keseluruhan. Kerjasama itu jadi sangat penting. Kerjasama yang sifatnya global bahkan. Nah, makanya di sini orang Riau nih, oleh karena keadaan, ya kan, oleh karena situasi geografis kamu dipaksa oleh keadaan untuk mulai berpikir ekologis. Tapi Anda juga dipaksa untuk berpikir secara global. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah justru di dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, Anda didorong untuk berkembang lebih jauh ketimbang generasi-generasi yang seusia dengan Anda di tempat-tempat lain. Gitu, karena kalian yang menyaksikan dan kalian yang mengalami sendiri kebakaran hutan di Riau itu menjadi pembicaraan seluruh masyarakat internasional. Nah, oleh karena itu yang mendorong kalian juga harus melihat diri bukan hanya sebagai bagian dari satu komunitas, satu kolektif lokal, tetapi juga harus melihat diri sebagai bagian dari masyarakat dunia dengan tanggung jawab yang sama besarnya. Nah, ini satu persoalan, tetapi juga satu persoalan yang memberikan kita dimensi baru, tantangan baru untuk berpikir lebih besar, gitu, ya kan? Nah, dari segi ini saya ingin mengakhiri pengantar dalam paparan ini, ya. Persoalan-persoalan lingkungan ini memang membawa tantangan-tantangan yang nggak gampang, ya, karena dia melibatkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis yang seringkali persinggungannya itu tidak mudah. Tetapi justru dalam kerumitan semacam inilah generasi muda seperti kalian semua itu ditantang untuk berpikir secara kompleks.
Dan berpikir secara kompleks itu tanda apa? Tanda bahwa kalian itu orang penting. Jadi orang penting itu tidak diukur dari pangkat jabatannya. Orang yang penting itu diukur dari bisa nggak dia berpikir menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks. Kalau kamu dengan duduk di rumput itu mulai bisa berpikir persoalan-persoalan yang kompleks, pada saat itu juga kamu jadi orang penting sebenarnya. Nah itu ya semoga gitu dengan acara Jambore Karhutla ini ya kan, kita dari Riau ini teman-teman sekalian bisa menghasilkan pandangan-pandangan baru, pikiran-pikiran baru yang tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan sekitar Anda, tapi juga bermanfaat untuk kemaslahatan manusia secara universal. Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan ke Pak Rocky Gerung. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Robertus Robert MA. Tadi kami dapat bisikan juga dari tim IO begitu ya. Sepertinya banyak sekali yang ingin bertanya. Langsung kita buka pertanyaan terlebih dahulu jika ada yang ingin bertanya mengenai hak asasi alam ini, begitu ya. Oke, jadi langsung kita buka pertanyaan ya untuk Betul. Profesor Robertus. Oke, waduh, udah langsung banyak yang bertanya. Untuk sesi yang pertama ini kita berikan kesempatan berapa orang? Dua dulu ya. Dua dulu ya. Dua Oke, dulu. satu yang perempuan, satu yang laki-laki. Waduh, sudah sampai berdiri Boleh semangat. saya pilih yang perempuan yang paling tengah, boleh yang tadi sudah berdiri satu. Vivin silakan dipilih satu Vin. Iya, yang mana ya? Kalau tadi sudah ambil dari tengah, kita ambil yang berdiri paling ujung udah sampai loncat-loncat nih Pak Robertus ya. Oke, baik. Silakan boleh diberikan untuk mikrofonnya. Boleh Oke. sebutkan nama, dari Kuarcap mana dan pertanyaannya. Silakan. Kita mulai dari yang Putri terlebih dahulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Wulandari, berasal dari Kuarcap Kampar. Izin bertanya Kak, tadi Kakak berbicara tentang agar kita mengubah cara berpikir untuk menjaga alam. Jadi bagaimana kita dapat membantu orang lain memahami bahwa menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab kita sebagai bagian dari komunikasi global. Jadi bagaimana cara kita dapat membantu orang lain memahami kalau menjaga alam itu sangat penting gitu loh. Terima kasih Kak. Baik. Oke. Bagaimana kita memberikan pemahaman begitu ya. Kepada orang lain. Yes, betul. Oke, siap. Langsung pertanyaan kedua, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Mikael Yusuf dari Kuarcap Kuantan Singingi. Ya, silakan pertanyaannya. Tadi Bapak mengatakan bahwa hak asasi alam harus sudah dapat setara dengan hak asasi manusia. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa hak asasi alam untuk dilindungi dan dihormati diakui dalam sebuah masyarakat yang bahkan belum sepenuhnya menyadari atau memenuhi hak-hak dasar manusia seperti kebutuhan pangan, kesehatan ataupun pendidikan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Amika dari Kuansing ya. Oke, dua pertanyaannya langsung kita bungkus ya adik-adik ya. Jadi ini kurang lebih hampir mirip-mirip ya pertanyaannya. Betul. Jadi kalau misalnya tadi kita dengar dari Sifty adalah bagaimana membantu orang lain juga untuk memahami. Yes. Sementara dari Amika tadi bagaimana caranya supaya hak asasi alam ini bisa diakui dan setara dengan hak asasi manusia. Oke, baik. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bapak Prof. Dr. Robertus Robert MA untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Pak. Oh ini pertanyaannya menunjukkan kalian mendengarkan dengan serius. Wah, ini apa di sekian ratus orang seperti ini bicara ekologis, berpikir ekologis. Wah ini jauh lebih penting dari sidang PBB besok hari Jumat ini. Gini, banyak orang berpikir bahwa ancaman kerusakan ekologis itu dongeng. Bahwa pemanasan global itu dongeng.
orang yang berpikirnya nggak lurus ini. Satu contoh misalnya orang seperti Donald Trump itu. Donald Trump dia menganggap remeh urusan-urusan lingkungan ini. Itu kenapa dia membawa Amerika keluar dari kesepakatan Paris gitu ya kan. Karena dia nggak percaya. Nah, kenapa dia nggak percaya? Ya ada banyak kepentingan ya kan. Ada kepentingan ekonomi, ada apa ya kan. Tapi kita bisa melihat apa kekacauan berpikir orang seperti Donald Trump itu dengan mengetahui bahwa paradoks ya ada konflik di dalam tempat dia sendiri yang menunjukkan bahwa dia nggak benar apa. Orang Amerika sekarang sambil dia nggak percaya bahwa kerusakan lingkungan itu terjadi, sambil dia nggak menihilkan ancaman pemanasan global itu seakan-akan nggak ada, pada saat yang sama mereka berlomba-lomba membuat pesawat luar angkasa untuk mencari planet baru serupa bumi untuk mereka tempati kalau planet bumi ini suatu saat rusak. Jadi mereka menihilkan kerusakan lingkungan tapi diam-diam mempersiapkan teknologi untuk mengajak orang bermigrasi. Pertanyaannya, kalau suatu saat planet bumi ini benar-benar rusak, siapa yang punya akses pertama untuk keluar dari planet bumi ini ke planet yang ditemukan oleh Elon Musk atau pemilik Amazon itu? Jeff Bezos. Ya orang-orang paling kaya di Amerika dan di Eropa. Orang Indonesia, orang Jakarta, orang Jawa Tengah, orang Riau. Mau kemana kita? Kita nggak punya akses seperti pesawat yang dibangun oleh mereka itu. Nah oleh karena itu kita nggak usah pusing tuh dengan argumen-argumen yang menurut saya argumen-argumen nihilistik seperti Trump itu. Kita berpegang pada kepentingan kita sendiri. Bahwa kalau Presiden Trump nggak percaya kerusakan global itu karena dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamatnya sendiri. Tapi kita mau hidup dan mempertahankan bumi tempat kita dipijak ini bukan dengan membiarkan kerusakan alam itu terus terjadi, bukan dengan membiarkan bencana ekologis itu terjadi, tapi justru dengan mengubah cara berpikir kita untuk mencintai bumi ini. Nah, bagaimana kemudian caranya untuk mengajarkan orang, teman-teman kita agar kita punya kesadaran ekologis? Nah, ini memang bukan perkara mudah. Tadi siapa yang tanya? Namanya Mbak Cynthia. Ya, begini Cynthia. Menyadarkan orang bahwa bencana atau resiko ekologis itu terjadi, kalau belum terjadi di depan matanya orang nggak akan percaya. Tapi coba kita buka, googling secara sederhana aja. Apa yang terjadi di sekitar kita? Misalnya di NTT. Saudara-saudara kita di NTT itu, dia setiap tahun kesulitan air. Setiap tahun kesulitan air. Ada sebuah kampung di Makassar, bertahun-tahun kesulitan air. Di Jakarta, setiap musim hujan selalu banjir ribuan orang. Ini belum kita data tempat-tempat lain di daerah-daerah lain. Jadi sebenarnya krisis ekologis itu sudah merayap di bawah kaki kita. Tapi kesadaran untuk memahami ini memang tidak mudah. Kenapa? Karena dia mesti melibatkan peralatan ilmu pengetahuan yang jauh lebih kompleks. Memahami ekologi, memahami ilmu-ilmu untuk memahami cuaca, memahami banjir. Itu ilmu-ilmu yang kurang akrab selama ini di dalam khasanah pengetahuan kita. Tetapi akibat-akibat konkretnya itu sudah terjadi di depan mata kita. Nah, ini ya proyeksi. Coba kamu sekarang ini di depan kamu kan ada HP tuh ya. Buka ChatGPT. Buka ChatGPT lalu kamu tanya ke ChatGPT. Pertanyaan sederhana. ChatGPT, apa yang akan terjadi di Indonesia dalam 50 tahun ke depan jika krisis ekologi tidak ditangani dengan baik? Kamu akan menemukan jawaban. Semua program ChatGPT itu akan mengatakan pemanasan global akan permukaan air laut akan naik, deforestasi, kekeringan, kesulitan air, krisis energi, konflik sosial. Semua jawabannya akan begitu. Ya, jadi
fakta-fakta ini teman-teman sekalian ini sudah begitu terbuka. Tapi memang kesadaran ekologis ini memang nggak gampang ya. Tadi itu ya. Contohnya tadi itu ya. Ini saya sekalian menjawab pertanyaannya. Siapa yang nomor 2? Amike, Pak. Hah? Amike dari Kuansing. Yang pertanyaan nomor 2? Yusuf. Yusuf. Ya. Nah, Yusuf bertanya, kalau hak asasi manusia aja belum bisa dipenuhi, gimana kita bisa memenuhi hak alam? Nah, di hadapan persoalan-persoalan tadi, Yusuf, ancaman krisis tadi itu, kita sudah tidak bisa lagi berpikir secara dualistik. Alam manusia dulu baru manusia, baru alam. Tidak bisa. Cara berpikir yang dualistik memisah-misahkan manusia dengan alam. Kita mulai mesti berpikir dalam satu kesatuan. Manusia dan alam itu sebagai satu kesatuan. Ya. Nah, ini yang juga saya katakan tantangan yang nomor 2. Cara berpikir kita, cara bertindak kita selama ini itu selalu didominasi oleh cara berpikir yang dualistik. Memilah-milah, membuat demarkasi antara manusia dengan alam. Padahal, nah ini sebenarnya warisan dari cara berpikir modernis. Ya, yang sebenarnya coba dihalau oleh cara berpikir dari nenek moyang kita sendiri. Cara berpikir kultural yang diwariskan oleh para pendahulu kita yang selalu berupaya untuk melihat kesatuan antara dirinya dengan alam itu. Nah, di hadapan ancaman-ancaman terbaru ini, kita sekarang dipaksa. Ya, mungkin tahap pertama ya kita masih belum bisa melepaskan mentah-mentah cara berpikir dualistis. Tapi paling tidak kita mulailah untuk bukan mungkin untuk melihat mengintegrasikan manusia dan alam itu masih terlalu sulit. Tapi kita mulai juga meletakkanlah, melihat alam tidak lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang setara dengan kita. Mulai membangun kehati-hatian, ya, untuk bertindak. Boleh juga apa tujuan utamanya barangkali kamu masih mau merumuskan, saya ingin melindungi alam untuk kemaslahatan anak cucu saya di masa mendatang. Jadi alam kita jamin tetap demi kemaslahatan manusia gitu. Boleh masih berpikir begitu, ya kan? Nanti pada waktunya baru kita tiba pada satu keberanian berpikir untuk meletakkan alam sebagai subjek politik, subjek ekonomi, subjek hukum yang setara dengan kita. Suatu saat kita barangkali sudah akan cukup maju. Misalnya untuk berhati-hati kalau mau menebang pohon ini. Karena menebang pohon ini dia punya hak di situ. Harus minta izin. Minta izin ke siapa? Bukan kepada manusianya. Tapi kepada pohon itu sendiri. Kenapa? Karena mungkin ilmu kita pada suatu saat nanti sudah akan lebih maju. Sehingga kita bisa bicara dengan pohon sebagai subjek. Ya kan? Mungkin suatu saat nanti ilmu kita sudah akan lebih maju. Untuk kita bisa bicara dengan hutan, dengan gunung, dengan laut, dengan air. Ya kan? Sebagai subjek baru, subjek hukum, subjek ekonomi, subjek kebudayaan gitu. Nah, barangkali ini masih di dalam kepala kalian sekarang masih remang-remang gitu. Tapi saya yakin kalian generasi muda yang di Riau sudah bisa menangkap ya sense nuansa penting ini. Ya, kenapa kita mesti mulai hidup berdampingan, berdamai dengan alam, melihat alam sebagai satu kesatuan proses dengan kehidupan kita sendiri gitu. Saya kira gitu ya. Moga-moga saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Baik, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Demikian jawaban atas pertanyaan Cynthia dari Kampar dan Yusuf dari Kuansing. Vivin, sebelum kita lanjut, kita bakar lagi kekompakan dan semangatnya salam pramuka dulu, ya kan? Boleh, ayo. Kita suarakan bersama-sama semangatnya juga, salam pramuka. Terima kasih. Luar biasa. Semangatnya pada malam hari ini. Pagi sampai malam semangatnya sama, luar Tetap biasa. on ya sampai Tetap dengan malam on. ini, luar biasa. Tadi sudah kita simak bersama
untuk sesi paparan dan juga tanya jawab dari Profesor Robertus Robert tentunya. Jadi memang kalau bisa kita ambil juga memang ini saatnya ya kita tidak lagi merasa menjadi tuan dan penguasa atas semesta ya Pak ya. Jadi memang kita juga merupakan bagian dari semesta itu sendiri. Betul. Harus satu kesatuan begitu Yes. kan ya. Nah, selanjutnya Vino. Ha-ha. Nah, ini kita akan masuk pada sesi sharing yang kedua ya. Yes. Dan tentunya ini juga merupakan salah satu sesi yang ditunggu-tunggu, ya kan, dari Betul. sosok narasumber kita yang berikutnya. Tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi kita, adik-adik sekalian, beliau merupakan seorang akademikus, filsuf, pengamat politik dan juga intelektual publik yang sudah sering juga kita dengarkan pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa di layar kaca. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rocky Gerung. Ini yang luar biasa, Ha-ha. tadi siang pada saat penanaman pohon. Iya. Pada saat beliau melakukan penanaman pohon, beliau mengeluarkan statement bahwasanya ini bukan sekedar menanam pohon, tapi ini menanam peradaban. Wah. Waduh. Hari ini kita juga akan mendengarkan pemikiran-pemikiran beliau terkait dengan etika lingkungan dan kebersamaan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rocky Gerung. Oke, selamat malam teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman. Saya ucapkan selamat siang untuk teman-teman yang ada di belahan bumi di seberang kalian. Karena di sana siang itu. Jadi selamat malam dan selamat siang itu tidak berguna buat bumi. Karena bagi bumi siang dan malam itu aturan yang dibuat sendiri oleh manusia. Bumi nggak peduli siang atau malam. Apakah hari ini, jam ini siang atau malam? Hah? Siang atau malam? Iya, karena kalian lihat jam. Padahal jam bumi itu tidak mengenal siang dan malam. Jadi kita merumuskan siang dan malam, bedanya kalau malam kita perlu selimut. Saudara-saudara lagi tidur di atas, lagi duduk di atas selimut bumi, yaitu rumput. Rumput itu ada selimutnya bumi. Bumi lagi tidur, kamu ganggu dengan duduk di atas selimutnya. Kita mau coba lihat apa sebetulnya yang membuat kalian malam-malam ada di lapangan ini. Sementara rekan-rekan seumur kalian lagi mondar-mandir di jalan, mengumpulkan geng motor. Apa beda geng motor dengan geng kalian di sini? Apa? Ada mic gak? Ada mic. Kasih yang apa beda antara komunitas di lapangan ini dengan komunitas geng motor? Apa bedanya? Siapa yang Siap. bisa jawab? Siap izin Bung. Mana? Oke, mau jawab. Siap Bung. Apa bedanya? Bedanya kita yang di sini itu komunitasnya ada di seluruh dunia. Kalau geng motor memang ada di seluruh dunia mungkin. Namun komunitasnya berbeda-beda. Dan juga bedanya satu lagi Bung, mereka tidak berjumpa dengan Bung Rocky. Kalau kami di sini berjumpa dengan idola kami. Gimana Bung? Gimana kalau setelah dari sini saya menemui geng motor di Pekanbaru, saya tinggalkan kalian. Kalau emang Bung Rocky mau berjumpa dengan geng motor, silakan Bung. Oke. Apa pesan kalian kalau saya berjumpa dengan mereka? Cuman satu Bung.
Cuman satu, Bung. Ya. Jangan lupa ingatkan orang tua yang di rumah. Orang tuanya justru ingatkan, jangan keluar jalan. Namun pas mereka pergi sekolah pun harus melewati jalan, Bung. Kalau kamu ke sekolah lewat apa? Siap, saya lewat jalan, Bung. Ya sama aja kan? Ya, Ya, siapa yang lain yang bisa? oke. Perempuan, apa bedanya geng kalian dengan geng motor? Oke, Oke. di sini saya mau bilang perbedaan antara kami dengan geng motor yang di luar. Geng kami jauh lebih berkualitas daripada geng motor yang berkeliaran di luar. Gitu. Karena geng motor cuman bisa bikin kerusakan. Yang pertama, polusi suara dari knalpot brongnya. Sedangkan kami yang berdiri di sini ingin mengembangkan suatu ekosistem yang ada di hutan. Oke. Jadi penilaiannya melestarikan jauh lebih baik daripada merusak lingkungan sekitar. Ya pastilah. Oke, cukup ya. Oke. Cukup, terima kasih. Oke. Kita berupaya untuk mencari istilah supaya kita tahu beda satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan perempuan ini dengan cerdas dia menemukan istilah itu polusi. Geng motor bisa ibadahnya lebih baik dari kalian. Karena jangan menjudge, jangan menilai sebelumnya. Tetapi yang tetap harus dinilai, geng motor itu bisa anak-anak baik dan pintar. Dia memproduksi polusi. Itu intinya tuh. Mereka juga bisa bilang ya kalian ada di sini padahal nggak pernah sholat. Jadi kita mau cari pembeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam urusan lingkungan. Yang lain kita nggak boleh persoalkan. Anda hanya boleh persoalkan geng motor itu dengan istilah tadi. Membuat polusi. Polusi apa? Polusi suara. Polusi suara itu mengganggu keheningan hutan. Jadi kita mulai melihat apa yang mau kita nilai kalau terjadi kerusakan lingkungan. Yang paling bisa diukur adalah polusinya. Misalnya berapa tebal debu yang lengket di pohon-pohon itu. Tapi kalau pohon rusak, karena memang usianya dia mesti tumbang, pohon punya cara untuk menghidupkan dirinya. Anda lihat pohon tumbang, begitu dia tumbang, tunas baru yang tadinya tidak bisa tumbuh karena hutannya terlalu lebat, matahari nggak bisa tiba di tanah. Kalau pohonnya tumbang, matahari tiba di tanah untuk memanggil benih tumbuh kembali. Jadi hutan itu punya cara untuk memuliakan dirinya, meregenerasi hidupnya. Hutan punya cara sendiri. Tapi kalau aktivitas manusia melampaui kemampuan hutan untuk memperbaiki dirinya, maka akibatnya akan kalian terima, yaitu bumi makin panas. Karena rumput berubah menjadi gersang. Karena perilaku manusia. Di dalam ilmu pengetahuan itu namanya antroposin. Antropocene tulisannya. Artinya kerusakan yang dibuat oleh manusia tidak bisa lagi diperbaiki oleh bumi. Antroposin, kejahatan yang dibuat oleh antropos, oleh manusia. Nah, kita ada di sini dalam upaya untuk belajar memahami apa sebetulnya yang disebut sebagai sampah. Kenapa? Sampah itu apa? Sampah.
Coba siapa yang mau buat definisi tentang apa itu sampah? Tadi polusi udah dia dapat. Siapa? Kamu tadi menjawab tadi, bukan lain. Oh beda. Yuk, mau ya batiknya juga beda. Apa itu Baiklah. sampah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya Mutiara Almira dari Kuarcap Kampar menjawab pertanyaan dari Bapak Rocky Gerung. Jadi sampah adalah suatu hal atau barang yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah tidak berguna. Akan tetapi ada sampah yang bisa didaur ulang kembali. Contohnya sampah non-organik. Non-organik itu bisa didaur ulang menjadi suatu hal yang lebih berguna. Dan sampah organik itu adalah sampah dari tumbuh-tumbuhan, yang sampah dari tumbuhan ataupun dari kotoran hewan yang bisa didaur ulang menjadi pupuk. Sekian dari saya, terima kasih. Dulu kita anggap sampah ada sesuatu yang tidak berguna itu. Sekarang dihidupkan pengertian baru. Sampah adalah sesuatu yang masih bisa didaur ulang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Termasuk kotoran. Kita jijik pada kotoran. Satu waktu, nah, saya dengan Pak Robertus Robert tadi, Profesor Robertus Robert, pernah satu waktu kita naik ke Gunung Himalaya. Dan Pak Robert, teman Nepal, teman saya naik gunung. Kita salah memprediksi cuaca, lalu kita kemalaman. Di ketinggian kira-kira 5.500, 6.000 meter. Dengan suhu kira-kira minus 20. Kecepatan angin 60 km per jam. Butiran es itu kalau kena kulit kita itu kayak jarum. Tuk, tuk, tuk. Dalam keadaan salah orientasi, kita mesti cari cara untuk bertahan hidup. Anda tahu di Nepal, di Himalaya ada binatang yang namanya yak. Tahu binatang yak itu? Pernah lihat? Pernah lihat di gambar pasti. Kayak lembu kecil yang rambutnya panjang. Rambutnya tumbuh panjang untuk adaptasi dengan iklim. Jadi dengan sendirinya rambut itu adalah penghangat tubuh binatang yak itu. Supaya kita tidak mati kedinginan, saya dan Pak Robert mengumpulkan kotoran yak itu untuk jadi kasur supaya ada panas, ada biomasa dari situ. Jadi yang disebut kotoran menyelamatkan hidup. Bayangkan kalau nggak ada yak di situ, mati kedinginan kita. Jadi kita lihat bahwa kita sebetulnya punya semacam kemampuan untuk memanfaatkan lingkungan, termasuk memanfaatkan kotoran yak. Karena kedaruratan. Sekarang kedaruratan itu ada di mana-mana. Bukan sekedar orang yang naik gunung tidak bawa selimut sehingga harus kumpulin kotoran yak itu untuk tidur supaya dapat panas. Nah itu yang kita sebut sebagai krisis global. Saya katakan tadi, kalau terjadi krisis global yang disebabkan oleh kesalahan bumi sendiri, bumi bisa memperbaiki. Saya kasih contoh. Ada hutan Amazon di Amerika Selatan yang kita muliakan karena dia menyimpan karbon dioksida, karena dia menyimpan keindahan, keanekaragaman hayati. Tahu kan hutan Amazon? Tahu. Lalu ada gurun Sahara di Afrika yang gersang. Mana lebih berguna? Gurun Sahara yang gersang atau hutan Amazon
yang hijau lestari. Lebih berguna mana? Ya? Siapa yang mau jawab? Oke, lebih berguna mana? Gurun Sahara atau hutan Amazon? Ya. Ini malam ini didominasi perempuan. Oke. Izin kalau Namanya Ladies semuanya. Night. Perkenalkan, nama saya Arasya Ijradu Mafira dari Kuarcap Indragiri Hulu. Ingin menjawab pertanyaan dari Bung Rocky Gerung. Oke, Indra. Maaf, Rocky Gerung. Oke, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan apa? Mana lebih berguna? Hutan Amazon yang hijau lestari atau gurun Sahara yang isinya pasir gersang? Siap, hutan Amazon sudah pastinya Kak. Karena di situ Tadi kamu panggil Bung, sekarang Kak. Oke, ya. pertama udara di sana juga belum tercemar. Hewan-hewan di sana, tumbuhan di sana juga tidak gersang dan tidak kekurusan ya. Sedangkan hutan yang gersang Oke. Ayo semangat jawab. boleh diulang Kak sekali lagi? Oke, siapa yang bisa atau terangkan? Oke, nanti kamu balik lagi ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Rocky. Di sini saya izin menjawab mana yang lebih. Saya perkenalkan, saya Azura Natasha Mecha dari Kuarcap Rokan Hulu. Oh sama-sama Rokan Hulu ya. Oh tadi apa? Dia. Tadi Indragiri. Oh Indragiri Hulu, oke. Jadi menurut saya yang lebih bermanfaat itu adalah hutan Amazon. Kenapa? Karena dapat kita lihat di gurun Sahara itu minim sekali orang yang tinggal di sana, makhluk hidup yang tinggal di sana. Jadi dapat kita simpulkan karena minim ekosistem ataupun orang-orang yang ada di sana, tidak ada yang bisa digunakan di gurun Sahara ataupun lebih sedikit yang kita gunakan di gurun Sahara daripada di hutan Amazon. Kalau di hutan Amazon itu banyak kehidupan seperti hewan-hewan yang langka, mereka bisa hidup tenang di sana. Ya tapi kalau ada orang di sungai Amazon dia dimakan oleh ikan buas piranha. Oke, yang lain ya. Ya. Pinjam mic. Sebelah sini ya, oke. Mic-nya mana mic? Halo Bung. Oke. Iya. Izin ya Bung. Pertanyaannya apakah lebih penting gurun Sahara atau hujan Amazon? Hutan Amazon. Benar Bung? Ya. Kalau menurut saya Bung, menurut saya sendiri manusia lebih lama bertahan hidup di hutan Amazon dibanding gurun Sahara. Dikarenakan jelas di hutan Amazon masih ada peluang kehidupan dikarenakan ekosistem yang terjaga, lalu sedangkan gurun Sahara yang sangat minim dengan atau diragukan dengan keekosistemannya, seperti kita belum jelas apakah kita bisa hidup lebih lama di sana atau dibanding hutan Amazon. Tapi kalau kita lihat dari perbandingan, saya lebih memilih hutan Amazon. Terima kasih. Oke, satu lagi. Oke. Kanan ujung sana, ujung. Baik Bung,
Perkenalkan, nama saya Rifka Malina, berasal dari Kuarcap Kuansing. Jadi, saya lebih memilih hutan Amazon karena sudah jelas bahwa hutan Amazon merupakan paru-paru dunia, di mana di hutan Amazon itu masih terdapat banyak pepohonan dan menghasilkan banyak oksigen, di mana semua makhluk hidup yang ada di dunia ini memerlukan oksigen untuk hidup. Oke. Oke. Sebentar ya. Ada nggak yang bisa menjawab di luar jawaban dua tadi? Oke, belakang. Bentar. Ya. Saya, baik. Oke. Cek. Baik, terima kasih Bung atas kesempatannya. Ya. Perkenalkan, saya Fadila dari Kuarcap Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Jadi saya di sini akan menjawab apa yang lebih manfaat antara gurun Sahara dengan hutan Amazon. Tadi banyak rekan-rekan saya yang menjawab bahwasanya hutan Amazon itu lebih bermanfaat. Tapi itu tidak bisa teman-teman. Karena kita nggak bisa ngejudge sesuatu hanya dari penampilannya. Dari segi lain, gurun Sahara itu bisa kita lihat bahwasanya di sana banyak sekali potensi. Salah satunya adalah potensi energi. Di gurun Sahara itu banyak sekali minyak teman-teman yang bisa dimanfaatkan. Namun hutan Amazon itu juga sangat bermanfaat. Karena hutan Amazon itu merupakan paru-parunya dunia. Karena juga hutan Amazon itu merupakan gunung terlebat nomor 1 di dunia. Oh iya, hutan. Sorry. Nah, jadi itu jawaban saya, Bung. Antara keduanya sama-sama bermanfaat apabila dimanfaatkan lebih baik dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh manusia. Tergantung perspektif, Bung. Karena kalau dilihat dari sisi buruknya, Amazon juga punya sisi buruk, teman-teman. Karena di Amazon banyak sekali reptil. Terus saya pernah baca juga kenapa dua negara nggak bisa disatukan padahal jaraknya dekat karena adanya hutan Amazon. Karena di sana terdapat tanah yang tanahnya itu tidak stabil dan di sana itu banyak sekali hewan buas. Begitu Bung, jawaban dari saya. Terima kasih. Oke. Kita balik pada prinsip tadi itu. Semuanya menjawab yang sana lebih berguna, yang ini tidak berguna, yang ini berguna, yang sana kurang berguna. Karena kata berguna itu Anda nilai berdasarkan kepentingan Anda. Berguna bagi siapa? Ya bagi manusia. Itu tadi yang diterangkan oleh Profesor Pak Robert tadi. Cara berpikir yang antropologis, antroposentris. Kita terbiasa menjadikan bumi itu sebagai objek. Objek untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya Amazon berguna karena di situ ada oksigen itu. Sahara enggak berguna karena itu isinya pasir. Yang sana kemudian batu, enggak, di bawah Sahara itu ada mineral. Buat siapa mineral itu? Ya buat manusia. Buat siapa oksigen di Amazon? Buat manusia. Jadi kita masih manusia sentris. Menganggap bahwa bumi itu hanya bernilai kalau berguna buat manusia. Kita mau coba perlahan-lahan melarutkan egoisme kita untuk pergi pada pemahaman bahwa bumi punya jalan pikiran sendiri. Sekarang kalau kita baca perkembangan riset tentang bumi, hutan Amazon ada di bagian selatan benua Amerika, betul?
Sejajar dengan hutan Amazon, ada gurun Sahara di Afrika. Sejajar itu. Di dalam riset, ditemukan bahwa hijaunya hutan Amazon disebabkan karena ada fosfat di gurun Sahara yang karena rotasi bumi dalam 40 jam panas gurun Sahara itu menguapkan fosfat oleh putaran bumi, dia tiba di hutan Amazon. Fosfat itu adalah bahan baku pupuk. Jadi kenapa hutan Amazon hijau? Karena dipupuk oleh gurun Sahara. Bumi menyelesaikan sendiri problemnya tuh. Itu yang sekarang menjelaskan kalau ada musim panas panjang pasti akan ada musim dingin setelah itu. Jadi bumi punya kemampuan untuk menyelesaikan problem dia sendiri itu. Bumi menyerah kalau manusia mengintervensi kemampuan bumi untuk memulihkan dirinya. Bisa nangkap itu? Hijaunya Amazon disebabkan karena gersangnya gurun Sahara. Gersangnya gurun Sahara justru memproduksi fosfat. Oleh tiupan angin, rotasi bumi, fosfat itu dalam 40 jam tiba di Amazon. Maka hutan Amazon itu dipupuk oleh gurun Sahara. Nah, kita menghormati cara bumi memelihara dirinya sendiri. Yang tadi kita bicarakan itu, kita masih sangat ego pada manusia. Demi kepentingan manusia, demi kepentingan manusia. Dapat poin itu ya? Yes, nah itu yang saya maksud tuh. Kita mulai dengan konsep dasarnya. Kita aktivis lingkungan, buat apa? Supaya lingkungan tidak rusak. Emang kalau rusak kenapa? Manusia punah. Biarin aja. Toh alam semesta sedang mempersiapkan makhluk lain untuk menghuni bumi. Karena usia kita itu cuma sepertiga ribu milimeter dibandingkan dengan usia alam semesta. Jadi kita mau latih pikiran supaya betul-betul kita hargai cara bumi berpikir. Nah sekarang coba kita lihat asal usul dari gerakan lingkungan ini. Satu waktu gerakan lingkungan ini baru mulai heboh di bumi ini kira-kira ya tahun-tahun 60-an. Dimulai oleh mereka yang merasa bahwa ada yang nggak beres dengan iklim. Di tahun segitu, kira-kira tahun 60-62, ada seorang perempuan, dosen di kota Columbus. Columbus itu ibu kota Ohio. Jadi ada universitas namanya Ohio State University di Columbus. Dosen ini, perempuan, profesor, dia bangun pagi di hari pertama musim semi. Hari pertama musim semi, dia ingin mendengarkan kicau burung pertama. Karena penanda musim semi adanya kicau burung. Tapi dia kaget bahwa dia keluar dari apartemennya, di taman dia tidak mendengar kicau burung. Maka dia mulai resah. Kenapa tidak ada Twitter, tidak ada tweeting? Tidak ada yang berkicau tuh. Bertahun-tahun dia mengajar, setiap hari pertama musim semi ada kicau burung. Karena kecurigaan akademisnya, dia ajak teman profesornya yang ahli kimia untuk mulai meriset apa yang terjadi, kenapa tidak ada kicau burung di kampus Ohio University itu. Mereka lakukan riset dan mereka temukan bahwa buah apel
dan buah-buahan di sekitar kampus itu ada bekas gigitan burung. Tapi kenapa nggak ada burungnya tuh? Akhirnya ditemukan bahwa 300 meter dari kawasan itu ada bangkai-bangkai burung. Ajaib. Ada bangkai burung, ada gigitan burung di buah. Buah apel, buah pers. Dari riset itu diketahui bahwa buah-buah itu ketika awal musim semi disemprot pakai pestisida untuk menghasilkan buah yang tanpa ulat. Si penyemprot buah-buah itu tidak memberitahu pada burung bahwa buahnya sudah disemprot oleh pestisida yang adalah racun bagi burung. Hak burung untuk makan buah apel dihalangi oleh pestisida dengan akibat burungnya tewas. Padahal musim semi disebut musim semi kalau ada pesta burung di pohon-pohon. Peristiwa itu mengguncang dua dosen ini. Ini dosen beneran ya yang ada ijazahnya. Lalu perempuan ini namanya Rachel Carson. Kalian Google nanti ChatGPT ya. Rachel R-A-C-H-E-L Rachel Carson C-A-R-S-O-N. Nanti PR-nya di Google. Akhirnya profesor ini Rachel Carson menulis buku yang menjadi awal keprihatinan terhadap lingkungan. Judul bukunya The Silent Spring. Musim semi yang sepi, musim semi yang sunyi. Nah, kalian ingin jadi duta-duta lingkungan Pekanbaru, harus baca buku itu. Tugas dari saya. Bisa tulis bukunya, The Silent Spring. Penulisnya adalah Rachel Carson. Siapa yang udah Google? Bisa ketemu? Oke. Coba dibaca sedikit. Apa isi? Sinopsis. Ringkasan dari buku itu. Baik, saya akan membacakan isi dari buku Silent Spring karya Carson. Memiliki dampak besar terhadap gerakan lingkungan. Silent Spring menjadi titik tolak bagi gerakan sosial lingkungan yang berkembang pesat pada tahun 1960-an. Menurut insinyur lingkungan pada pakar Carson, Patricia Hines, buku ini mengubah keseimbangan kekuasaan di dunia, menjadikan pencemaran tidak lagi dianggap sebagai harga yang harus dibayar untuk kemajuan. Kita dapat pengetahuan hari ini. Yaitu membaca memungkinkan kita tahu tentang sejarah dari sebuah masalah. Jadi kalau Anda satu waktu nanti jadi penguji calon-calon bupati gubernur nanti di 2030, Anda tanya pada mereka. KPU sebagian saudara harus jadi penguji dari caleg-caleg Pekanbaru. Tanya pada calon itu, hai Bapak, hai Ibu, do you speak environmental ethics? Anda paham nggak bahasa environmental ethics? Karena Anda millennials, Gen Z, akan hidup dengan pertanyaan itu. Orang nggak tanya lagi, do you speak English, do you speak French, do you speak Japanese? Orang akan tanya, do you speak environmental ethics? Kalau Anda pergi keluar negeri, orang akan tanya itu. Jadi saya ingin teman-teman muda ini membekali pengetahuan dengan mempelajari hal-hal yang mendasar. Sampai di situ dulu, ada pertanyaan. Jadi tugas kalian besok pagi baca, pakai Google Translator kalau nggak bisa baca itu.
apa isi dari buku The Silent Spring yang ditulis tahun 60-an oleh Rachel Carson yang sinopsisnya dibacakan tadi oleh teman kita, ya. Oke. Saya lanjut lagi ya. Setelah tahun 62, tahun 60-an masuk tahun 70-an, ilmu hukum lingkungan mulai menumbuhkan istilah subjek hukum yang non-human. Yang tadi diterangkan oleh Pak Robert. Subjek hukum biasanya adalah manusia. Dan dalam tradisi ilmu hukum, yang disebut subjek hukum itu manusia laki-laki, heteroseksual. Karena dulu perempuan tidak disebut sebagai subjek hukum. Karena perempuan adalah properti dari laki-laki. Perempuan itu milik laki-laki, maka dia bukan subjek hukum. Yang subjek adalah laki-laki itu. Berapa banyak yang belajar ilmu hukum di sini? Dari Fakultas Hukum, siapa aja? Cukup banyak. Oke. Jadi dari awal, kelaki-lakian itu diunggulkan. Karena dianggap hanya laki-laki yang mampu berpikir rasional, sementara perempuan itu berpikir emosional. Nah, orang yang berpikir emosional tidak mungkin dijadikan saksi misalnya. Karena nanti dia nggak bisa terangkan apa yang dia tahu, yang dia lihat. Dia pakai emosi itu. Dia tidak bisa, perempuan dianggap tidak bisa memberi testimoni. Hanya laki-laki yang mampu memberi testimoni. Kata testimoni itu juga sudah menunjukkan sifat kelakian dari hukum. Kata testimoni datang dari kata testis, artinya buah sakar. Karena cuma laki-laki yang punya buah sakar, maka cuma laki-laki yang boleh mendebat masuk dalam persidangan. Bahkan dalam ilmu hukum ada prinsip nullus testis, ulun testis. Unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Untuk menjadi saksi harus ada dua orang tuh. Dalam terjemahan yang agak mendebarkan, satu testis bukan testis. Karena buah sakar itu mesti dua. Kalau cuma satu artinya si laki-laki itu udah dikebiri sebagai budak dulu. Maka dia bukan lagi laki-laki. Jadi kita lihat bahwa hukum itu dipaksa untuk mengakui bahwa perempuan itu seperti bumi cukup diolah oleh tangan laki-laki. Karena itu bumi kemudian dieksploitasi dengan cara kekerasan itu. Jadi sekarang kalian bisa lihat hubungan antara patriarkisme dan kerusakan lingkungan. Agama bahkan memberi beberapa pembenaran bahwa bumi adalah milik laki-laki. Bumi adalah perempuan, silahkan olah dia. Kuras habis-habisnya. Jadi kita masukkan juga dalam pembicaraan malam ini perspektif gender tentang lingkungan. Lingkungan itu seperti perempuan dieksploitasi. Tanpa hak lingkungan itu untuk mengatakan tidak. Jangan eksploitasi saya karena saya adalah ibumu. Karena itu dalam bahasa Latin bumi itu namanya Gaia, dewi perempuan, rahim kehidupan. Sekarang kita balik. Di dalam sejarah tadi setelah tahun 60, setelah Rachel Carson menulis buku The Silent Spring, timbul kasus baru di negara bagian Arizona, Amerika. Ada kawasan semacam hutan yang sedang diincar untuk dijadikan taman hiburan, semacam mini Disneyland di situ. Terjadi keributan.
Bagi si investor menganggap bahwa itu kan pohon, maka kami mau tebang pohon itu untuk bikin taman hiburan. Dalam debat, datang seorang profesor hukum, namanya Christopher Stone. Nanti saya terangin bukunya, saya ingat-ingat dulu. Dia bilang begini, setiap makhluk yang bernafas adalah subjek hukum. Lawannya bilang, iya tapi pohon itu bernafas tapi dia tidak bisa berjalan di depan hakim untuk mempertahankan hak hidupnya. Jadi dia boleh ditebang. Betul, pohon tidak bisa berjalan tapi dia bernafas. Maka Profesor Christopher Stone ini membuat dalil baru bahwa kendati pohon itu tidak bisa bernafas, tapi dia punya kepentingan untuk tetap berdiri di situ. Di dalam hukum, seseorang yang hendak mendalilkan dia mesti datang before the law, di depan hakim. Karena pohon tidak bisa berjalan, maka dianggap pohon tidak mampu untuk membela haknya untuk tetap tegak. Lalu Profesor Christopher Stone ini menulis buku kecil untuk membela dan membuktikan bahwa si pohon itu adalah subjek hukum yang harus mampu mempertahankan haknya untuk tetap tegak, tetap bercabang, tetap berdaun hijau. Judul bukunya, Should Trees Have Standing? Tanda tanya. Haruskah pohon punya hak untuk membela diri, punya legal standing? Christopher Stone memenangkan perdebatan dengan membandingkan bahwa pohon yang tidak bisa berjalan sama dengan bayi dalam kandungan ibu yang belum punya kesadaran. Tetapi bayi sudah diproteksi berdasarkan hak rawat ibunya. Nah dari situ muncul hak ulayat untuk merawat pohon. Hak masyarakat sipil, hak pramuka untuk merawat pohon. Jadi pohon haknya diwakilkan pada pramuka Pekanbaru. Jadi kita lihat bahwa pohon yang tadinya bukan subjek hukum, sekarang dia menjadi subjek hukum. Karena itu ada undang-undang perlindungan hutan. Nah evolusi ini yang juga harus kita pelajari supaya kita punya dalil untuk mengatakan bahwa hak sungai untuk tetap jernih, hak batu untuk tetap keras, hak rumput untuk tetap hijau, hak ulat untuk bersarang di pohon mangga. Jadi kita lihat bahwa dalam beberapa pertanyaan tadi, manusia itu akhirnya paham bahwa bukan cuma dia yang subjek hukum, tapi juga pohon, sungai. Walaupun muncul kontroversi. Suatu waktu di New Zealand, Selandia Baru, sekelompok pramuka di situ membuat dalil bahwa sungai itu adalah makhluk seperti manusia sempurna. Karena dia bergerak, mengalir. Karena itu mereka nuntut supaya sungai diperlakukan sama seperti manusia. Yaitu tidak boleh dikotori, tidak boleh disakiti. Ada problem. Bagaimana kalau sungai itu membuat kejahatan? Apa misalnya? Menenggelamkan orang. Bagaimana caranya menghukum si sungai? Sungai, kamu membunuh manusia dengan menenggelamkan. Absurd pertanyaan itu. Karena harus didalilkan terbalik. Bahwa manusia mampu untuk mengetahui sungai pasti mampu menenggelamkan dia. Karena itu dia jangan mendekati sungai itu. Jadi teman-teman lihat bagaimana ada pembalikan pikiran. Karena kecemasan terhadap rusaknya sungai itu. Nah sekarang kita hidup di dalam rentetan ketakutan, kecemasan. Karena makin lama yang kita sebut sebagai sampah tadi, yang biasanya kita buang
karena kita tidak perlukan lagi. Lalu kita bilang sampah adalah apa yang kita keluarkan dari dapur ke tempat sampah. Sampah apa yang kita keluarkan dari rumah ke tempat sampah. Sekarang kita ubah. Sampah adalah apa yang kita bawa dari supermarket masuk ke rumah. Itu sampah. Jadi sampah kita beli di supermarket. Jadi anak-anak muda di Pekanbaru, saya ingin ada percakapan yang memungkinkan kita bongkar pengetahuan itu dengan akal pikiran kritis. Tadi kita baru bongkar istilah tentang testimoni yang sifatnya kelaki-lakian. Kita bongkar tadi tentang konsep subjek hukum. Kita bongkar konsep tentang sampah. Kita bongkar konsep tentang hubungan antara gurun Sahara dan hutan Amazon. Nah, kita ingin kembangkan ini terus dalam percakapan yang panjang. Maka sangat bagus dalam upaya pemerintah daerah Pekanbaru dan kepolisian Riau membentuk kelompok-kelompok diskusi untuk membahas konsep-konsep dasar dari lingkungan. Supaya kita tidak sekedar marah karena kalau ada kerusakan, tapi kita tidak bisa merumuskan dasar kemarahan kita apa. Harus ada dasar kemarahan akademis itu. Kenapa? Karena kalian adalah manusia-manusia yang datang ke sini untuk memproduksi pikiran. Bukan memproduksi suara bising knalpot. Itu bedanya yang saya tanya tadi itu. Apa bedanya geng motor dan geng kalian? Kalau jawaban masih seperti tadi, ya demi manusia karena itu tidak berguna gurun Sahara, lebih berguna Amazon. Itu artinya pikiran kita masih sama dengan geng motor. Jadi rubah cara berpikir. Supaya satu waktu nanti akan ada pendapat yang betul-betul otentik, yang asli dari pikiran milenial Gen Z Provinsi Riau. Kapan itu kita mulai? Sekarang. Maka tugas kalian mulai besok baca 2 buku tadi. Satu adalah The Silent Spring yang ditulis oleh Rachel Carson. Yang buku kedua adalah Should Trees Have Standing? Bisa tulis ya, gampang tuh. Haruskah pohon punya hak untuk berdiri? Ditulis oleh Christopher Stone. Bisa tulis. Christopher 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 Stone. Biasa Stone, batu S-T-O-N. Jadi kita lengkapkan pertemuan malam ini bukan sekedar soal ya bertemu untuk membahas sesuatu yang menjadi keprihatinan nasional, keprihatinan global, tapi kita wakilkan keresahan bumi itu ke dalam pikiran-pikiran kritis. Kita ingin bercakap-cakap dengan bumi melalui kemampuan kita berpikir kritis. Itu yang satu waktu akan saya banggakan karena saya bertemu dengan perempuan-perempuan, laki-laki Riau yang otaknya bercahaya. Ibu moderator. Oke, baik, terima kasih banyak. Vivin. Yes, Vira. Karena waktu kita juga sangat terbatas, kalau kita buka lagi sesi pertanyaan dengan teman-teman pasti akan banyak sekali pertanyaan. Jadi kita berikan sisa 1 pertanyaan terakhir. Sudah ada dari belakang, tadi dari depan sudah memberikan pertanyaan kepada hadirin yang ada di belakang. Boleh langsung hadir, boleh maju di sini kakak. Nah, pertanyaannya dari tenda utama ya, dari Vino tenda ya. utama, Oke. biar adil ya. Iya, mohon izin. Karena kita paham sekali, pasti ada banyak sekali pertanyaan dan ingin diskusi panjang begitu ya. Waktu kita sangat terbatas, silakan Kak perkenalannya dan langsung pertanyaan. Oke, selamat malam, perkenalkan saya Maharani dari Prodi Manajemen Bencana Universitas Riau.
seperti yang Bung seperti yang Bung Rocky sebutkan tadi bahwa kerusakan yang disebabkan oleh alam, maka alam tersebut dapat memulihkan kerusakan itu. Dan kerusakan yang disebabkan oleh manusia maka akan mendatangkan bencana. Lalu bagaimana pandangan menurut Bung Rocky tentang manusia yang meyakini bahwa ada teknologi yang dapat memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh manusia tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Maharani dari Universitas Riau ya. Silakan Bung Rocky, kami persilakan. Oke, selalu ada semacam optimisme bahwa teknologi bisa menyelesaikan banyak hal. Pasti, karena teknologi adalah peralatan yang dipaksakan oleh alam supaya manusia berpikir kuratif. Tapi sekarang yang disebut efisiensi teknologi justru mencemaskan kehidupan alam. Karena kita kuras terus sumber daya untuk makin membuat teknologi itu seolah-olah humanis. Sekarang ada gerakan untuk tidak lagi minum dengan sedotan plastik. Oke. Bukan karena plastiknya. Tapi karena proses yang menghasilkan plastik itu. Ada hobi cycling, sepeda. Tetapi hobi itu dihasilkan oleh keinginan untuk memamerkan makin lama teknologi makin tinggi itu. Sepedanya sekarang pakai listrik. Padahal sepeda artinya kaki itu tiba di pedal. Bukan sekedar duduk manis di atas sadel. Setiap akhir pekan jalan ke arah Bogor, saya tinggal di bukit-bukit di Bogor itu dipenuhi oleh para sepeda. Tapi sepedanya itu dibawa pakai mobil mewah dari Jakarta. Artinya menghemat energi, tapi sekaligus membuang energi, mengkonsumsi energi. Karena sepedanya diangkut pakai mobil. Jadi itu yang kita sebut kalkulasi-kalkulasi ekonomis justru menyebabkan beban pada ekologi itu. Semakin banyak orang bersepeda di Sentul, semakin banyak mobil yang parkir. Semakin banyak mobil yang parkir, semakin banyak hutan yang dijadikan lapangan parkir. Paradoks teknologinya begitu. Jadi sekali lagi selalu ada dialektika, ada pertentangan antara keinginan untuk mengefisienkan kehidupan melalui teknologi dan impactnya pada penggunaan teknologi yang pasti menguras energi. Semua teknologi intinya adalah energi itu. Oke, dapat poin itu ya. Tetapi kita tahu juga bahwa kemampuan manusia untuk mengefisienkan energi bisa dibantu oleh temuan-temuan teknologi. Anda bisa pasang lampu 3000 lumen di situ dengan mungkin hanya diperlukan 25 watt karena pakai LED itu. Jadi kita tidak anti teknologi, tapi kita tahu bahwa akan ada efisiensi. Yang berbahaya kalau akumulasi keinginan itu tidak dihalangi oleh kesadaran ekologis. Itu aja masalahnya. Nah, kemampuan ini yang sekarang lagi dilatih di seluruh dunia untuk menjadikan teknologi itu sebagai peradaban ekologis. Makin lama risetnya makin canggih. Bahkan mungkin supaya handphone kita itu tidak lagi memerlukan baterai yang diolah lewat nikel itu, cukup pakai panas
dari tubuh manusia. 37 derajat suhu panas manusia itu bisa menghasilkan 25 watt per 20 menit. Untuk kehangatan tangan kita bisa menghidupkan handphone. Jadi selalu terjadi dialektika tadi. Untuk mengefisienkan, kita hitung biaya ekologinya. Sama seperti kita bicara tentang pembangunan. Oke, Indonesia mau push pertumbuhan ekonominya 8%. Itu berarti ada mesin-mesin produksi untuk menghasilkan manufaktur. Pertanyaannya bukan 8% pertumbuhan ekonomi, tapi berapa persen ecological footprint. Ecological footprint artinya jejak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 8% itu. Nah, karena itu dunia sekarang mulai berpikir tentang degrowth, bukan lagi pertumbuhan, tapi kesetaraan akses pada sumber-sumber ekologi. Malam ini kita bicara banyak hal yang memungkinkan kita mengkombinasikan antara kesadaran etis kita dan kemampuan kita untuk membuat prediksi. Dan itu beban bagi saudara-saudara. Tapi kita akan menghidupkan terus pembicaraan semacam ini karena sudah dimulai dari Karhutla Jambore ini, bahwa akan ada Jambore lebih besar lagi di mana kalian yang akan jadi pembicara, bukan lagi saya, bukan lagi Pak Robert. Nah, fungsi kita adalah membekali teman-teman dengan prinsip-prinsip dasar tadi. Contoh terakhir mungkin. Ada berapa sungai yang Anda lihat di sekitar kita malam ini? Ada berapa sungai? Coba Anda lihat sekeliling Anda. Anda lihat sungai apa tidak? Lihat. Di mana Anda lihat sungai? Coba. Siapa yang bisa menjelaskan konsep atau definisi sungai itu apa sih? Siapa? Siapa yang menjawab? Siapa yang bisa terangkan apa yang disebut sungai? Nggak ada. Oke. Apa itu sungai? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Neni Adita dari kontingen Rokan Hulu. Kalau sungai menurut saya itu adalah suatu ekosistem yang terbentuk secara alami, bukan karena ada campur tangan manusia yang membantu kehidupan ekosistem di seluruh dunia ini. Jadi kalau misalnya tidak ada sungai, maka walaupun dia ada danau, ada laut, ada waduk dan segalanya, tetap saja ekosistem di dunia ini akan tetap berkurang tanpa tiadanya sungai. Jadi sungai adalah salah satu ekosistem yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat dan alam sekitar. Baik, terima kasih. Cakep. Sungai adalah pembuluh darah bumi, kira-kira begitu. Siapa? Satu lagi. Oke. Ya. Baik, dari saya definisi sungai adalah sesuatu yang deras dan tidak akan berhenti. Sesuatu yang deras dan tidak akan berhenti untuk mengalir seperti pembuluh darah dan semangat kita. Oke. Kita lihat cara membuat definisi. Teman yang pria ini, dia mendefinisikan sesuatu berdasarkan pengalaman empirik dia yang dia lihat sehari-hari. Yang deras, tidak pernah berhenti karena mengalir. Teman perempuan mendefinisikan secara lebih fenomenologis, ekosistem. Lebih lengkap keterangan dia daripada keteranganmu itu. Jadi kemampuan kita untuk mendefinisikan problem hanya tiba kalau kita bisa kaitkan banyak soal dan bukan sekedar definisi yang
Dasarnya karena kita lihat sehari-hari. Coba saya lanjutkan pertanyaan tadi ya. Ada berapa sungai yang kalian lihat di kiri kanan saudara? Di lapangan ini. Yang terlihat. Ada yang bisa lihat sungai? Tidak ada yang bisa lihat sungai. Karena bagi dia sungai adalah yang mengalir deras dari atas ke bawah. Dan nggak ada di sini. Bagi dia sungai adalah ekosistem yang memelihara kehidupan. Kalau kita pakai definisi dia, kita nggak lihat sungai. Kalau kita pakai definisi dia, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 37, 102, 830, 912 sungai. Saya lihat 912 sungai. Sungai yang vertikal, bukan yang horizontal. Setiap pohon adalah sungai. Karena di dalam pohon ada pembuluh darah yang namanya pembuluh kapiler. Dari akar, air itu dipanggil oleh matahari, melewati urat-urat pohon itu, tiba di pucuk daun, oleh matahari pagi diubah melalui proses fotosintesis, lalu timbul karbon, timbul oksigen. Jadi definisi konvensional, sungai adalah yang mengalir dari gunung sampai ke laut, kita ubah sekarang. Sungai adalah apa yang mengalir, tiba di akar, dipanggil oleh matahari, dan membentuk fotosintesis. Karena itu menebang pohon artinya membendung sungai. Jadi ada sungai yang horizontal, ada sungai yang vertikal. Sekarang kita buat definisi itu. Anda akan dibilang orang gila kalian tuh. Tapi kalian mesti punya argumen bahwa tanpa sungai tidak ada pohon. Jadi yang kita sebut sungai itu yang tiba di laut, sisa-sisa sungai yang manjat pohon, yang pagi hari berubah menjadi embun. Lalu terkumpul kembali, sebagian diuapkan oleh matahari, sebagian berkumpul menjadi butir-butir, masuk jalur-jalur kecil, menyatu dengan jalur yang jadilah dia sungai. Itu yang saya maksud, do think the unthinkable. Berpikirlah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Hanya dengan cara itu kalian disebut sebagai milenial Pekanbaru. Karena cara berpikir kalian sungguh baru. Ya. Oke teman-teman, nanti satu waktu kita diskusi lagi. Tapi saya ingin malam ini jadi malam untuk merencanakan kehidupan baru di Pekanbaru dengan cara berpikir baru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon berkenan Bung Rocky tetap berada di bawah dan saya mengundang Dr. Robertus Robert MA juga turut hadir di bawah. Kita akan menyerahkan hadiah kepada yang sudah bertanya tadi. Kami turut mengundang Maharani Yusuf Cynthia mengambil tempat di area tengah. Iya, kita undang untuk dapat mengambil posisi di tengah. Betul. Untuk mendapat hadiah langsung yang akan diserahkan oleh dua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini ya. Betul sekali. Mungkin untuk tanya-tanya nggak bisa lagi tapi mau foto bareng mau nggak semua? Mau? Nah, oke. Vino kita juga ingatkan nanti adik-adik ya jangan ada yang bubar dulu karena nanti di akhir acara kita akan persilakan adik-adik untuk mengisi scan barcode di LED untuk absen peserta yang menghadiri talk show malam hari ini. Yes, silakan kami mohon Bapak boleh. Nah, terlebih dahulu diberikan kepada Cynthia. Nah. Iya, nah mungkin supaya nggak backlight agak ngadepnya ke sini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Biar Nah, kita semuanya menghadap ke panggung, berarti ya. Iya. Dari sebelah sini Rin. Yes, oke. Nah, boleh diperlihatkan hadiahnya. 1, 2, 3. Iya, sumringah sekali senyumnya ya. Oke. Selanjutnya Bung Rocky boleh diserahkan kepada Yusuf dari Kuansing. Dari Kuansing, mana suaranya dari Kuansing?
Oke, baik. Dan selanjutnya ada Kak Maharani ya dari Prodi Manajemen Bencana. Yes, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Selamat kepada para penanya yang sudah mendapatkan hadiah. Kita sesi foto bersama. Oke, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Mau foto bersama? Tim dokumentasi boleh mengambil tempat di area depan. Kita bergeser agak ke kanan sedikit, mohon izin. Iya, kita bergeser agak sedikit ke kanan, mohon izin. Semua teman-teman boleh berdiri, Boleh semua berdiri. kita gabung foto bareng yuk. Merapat ke tengah, merapat ke tengah. Iya. Sebagian boleh duduk di bawah. Sebagian boleh duduk di bawah. Sebagian boleh duduk di bawah, jangan berebut. Jangan melengkung. Lurus ya, lurus, lurus. Mundur lagi teman-teman, Mundur lagi, mundur lagi. Iya, semua kelihatan dari atas ya, fotonya dari atas, tenang teman-teman, semuanya kelihatan. Iya, jangan, udah cukup yang di depan sudah cukup teman-teman, yang lainnya berada di samping saja cukup, berada di belakang kelihatan kok ya, karena kita fotonya dari atas. Oke. Silakan tim dokumentasi 1, 2, 3. Tahan sekali lagi 1, 2, 3. Tunjuk kamera, tunjuk kamera. 1, 2, 3. Tunjuk narasumber. 1, 2, 3. Oke teman-teman, duduk sebentar ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Karena saya merasa ada di dalam suasana romantis sekaligus akademis itu, oke. Dan saya dan Pak Robertus Robert sedang mengolah satu institusi namanya Tumbuh Institute yang juga menjadi co-partner dari acara ini tuh bersama Kapolda Riau Pak Dr. Heri Herman, juga pemerintah daerah Riau. Saya mengucapkan terima kasih yang sungguh karena telah mempertemukan saya Tumbuh Institute dengan teman-teman pemikir baru dari Riau. Dan sekali lagi kita akan bertemu, nanti kalian bisa akses Tumbuh Institute. Tumbuh Institute tempat belajar tentang lingkungan hidup, tempat belajar tentang keamanan global, tempat belajar tentang kesetaraan manusia. Jadi nanti begitu websitenya selesai kita bisa juga bercakap-cakap lewat website Tumbuh Institute. Nah, saya ingin Tumbuh Institute jadi inspirasi teman-teman di sini supaya kita tumbuhkan harapan bahwa Indonesia bisa dihasilkan ulang melalui pikiran-pikiran kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk talk show yang luar biasa malam hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada. Ya, share video ya. Oke, masih lanjut foto boleh. Oke. Dapat ya. Selamat malam semua teman-teman. Oke. Ya. Jangan lupa Oke. PR saya ya. Tentunya tadi sudah disampaikan terima kasih untuk Tumbuh Institute juga, sebuah organisasi yang didirikan oleh Bapak Rocky Gerung beserta rekan-rekan begitu ya. Yes, datanya begitu luar biasa antusias dari adik-adik sekalian. Dan tentunya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung rangkaian acara di hari pertama. Rangkaian kegiatan Jambore Karhutla Riau 2025 yang ditutup dengan talk show yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih atas antusias yang luar biasa dari seluruh peserta dari pagi hingga malam hari ini dengan semangat yang luar biasa.